Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengucapkan salam ayah, bunda, bapak, ibu, hadirin dan hadirat, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir subuh ini sehat afiat, jauh dari wabah virus ini, dan Allah selalu menjaga kita. Semua hajat kita terkabul dan insyaallah. Astaghfirullah. Matikan satu aja ya. Ini aja ya. Ini aja, ini aja. Ya, ini bagus. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ibu-ibu semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, nini mama, para abuya, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat di komplek ini, Papsi. Tidak menyebut gelar dan nama, maafkan saya, tidak mengurangi takzim. Yang saya cintai aparatur pemerintah kalau hadir pagi ini di Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus pengurus Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan ketua dan jajarannya kompak sampai ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak ibu, anak-anakku, pemuda dan pemudi yang hadir pagi ini, kebahagiaan bagi saya safari dakwah dari tanggal 26 sampai 1 September di Sumatera Barat. Tanggal 2 saya langsung ke Pekanbaru sampai tanggal 15 di Boking, dan saya tidak pulang ke Jakarta, langsung ke Pekanbaru tanggal 1 siang insyaallah. Ini kebahagiaan bagi saya. Sebenarnya saya pulang kampung ayah bunda. Bapak saya orang Solo Paninggahan, emak saya orang Sungayang Batu Sangkar. Saya numpang lahir di Tanah Abang. Bapak saya dagang di Tanah Abang. Salawat dan salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau qudwah kita, referensi dalam kehidupan yang singkat ini. Beliau tempat kita bertanya, seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya, seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, pembawa risalah mengajarkan kepada kita akhlakul karimah. Mudah-mudahan para pemimpin kita dari bawah sampai atasannya semuanya ikut jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam ayah bunda, kajian subuh kali ini saya ingin menyampaikan 2 poin. Ada ungkapan yang bisa menjadi renungan bagi kita. Orang kerdil suka bikin masalah. Orang bodoh suka membesar-besarkan masalah. Orang biasa suka membicarakan masalah, tapi orang kreatif cari peluang dari masalah. Ini yang banyak di Sumatera Barat hari ini.
Digorengnya masalah orang dapat uang dia. Ya. Orang besar dia bisa menyelesaikan masalah, tapi orang bijak bersyukur dengan adanya masalah. Yang lebih hebat adalah orang yang bertakwa. Semakin banyak masalah bertubi-tubi datang kepadanya, Allah angkat derajatnya. Begitulah para nabi dan rasulnya. Asyadul bala, kata Nabi Muhammad, al-anbiya. Ujian yang paling berat itu kepada para nabi dan rasul. Summal auliya, kemudian kepada para walinya. Summal ulama, kemudian para ulamanya. Diuji oleh Allah, siapa yang bertahan, siapa yang di tengah jalan dia rapuh atau menjadi munafik, penjilat, pengkhianat. Hari ini Allah pertontonkan semuanya di Indonesia. Betul Pak? Allah. Pertanyaannya, kita yang hadir di subuh ini orang yang mana? Minimal ayah bunda kita adalah orang besar yang bisa menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah. Setuju nggak? Oke. Yang kedua, masalah kita apa? Hutang nggak pernah lunas. Suami bertingkah aneh, istri berulah, anak narkoba, berzina, LGBT bahkan. Jabatan, pangkat, kedudukan kita punya, harta kita punya, tapi batin tersiksa, nggak bahagia. Apa masalahnya? Ini mau saya bahas. Saya ingin sampaikan pagi ini, masalahnya adalah dua poinnya. Pertama adalah kita mempermainkan Allah, tidak mendahulukan Allah, tapi mendahulukan dunia. Makanya kalau ingin masalah kita selesai ayah bunda, pertama saya ingin menyampaikan, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutangmu dan hutang negaramu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki suamimu, ibu-ibu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki istrimu, ayahanda. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki kehidupanmu, dan akhirnya engkau akan mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Yang pertama, solusinya adalah sholat. Sholat. Ada ungkapan yang sering menjadi renungan bagi saya. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar pelajaran. Jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu. Tapi tanyalah, berapa sering engkau mengecewakan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering engkau menipu Allah, membohongi Allah, mengaku mencintainya, beriman kepadanya. Mana buktinya? Subuh engkau kemana? Subuh kalian di mana? Orang beriman itu sholat subuhnya di masjid. Setuju tak Pak? Oke. Biasanya di masjid ada kaligrafi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memamurkan masjid, ciri yang pertama adalah orang beriman. Setuju kan? Setuju kan? Jangan mengaku beriman kalau nggak ke masjid subuhnya. Saya pernah diundang ayah bunda ke Hong Kong sebelum corona 2,5 tahun kurang lebih ini. Saya rutin ke Hong Kong 3 kali dalam setahun. Singapura, Malaysia, Kanada, keliling saya. Malah ke Sumatera Barat saya jarang diundang. Nggak tahu saya. Ya, alhamdulillah ada hikmahnya. Gara-gara corona baru ke Sumatera Barat saya. Alhamdulillah. Jadi hikmahnya pula. Ya, saya nggak bisa keluar. Saya diundang masjid besar ayah bunda. Ada 2 masjid besar. Paginya di subuh seperti ini diundang di masjid, nama masjidnya Masjid Wancai, dekat KJRI, bisa jalan kaki. 4 tingkat, 5 tingkat, membludak masjid itu Bapak Ibu. Penuh, subuh itu penuh. Siangnya saya diundang di masjid di tengah-tengah kota Hong Kong, nama masjidnya Ba'da Duhur, Masjid Sim Saswi. Yang pernah Hong Kong pasti tahu. Pagi itu setelah saya ceramah, kajian subuh, saya turun dari mimbar. Saya dipeluk oleh seorang mu'alaf, beliau guru ngaji ustaz di Hong Kong, matanya sipit. Namanya Muhammad. Dipeluk saya, dicium saya. Apa katanya? Ustaz Oren, uhibbuka fillah, I love you so much. Saya mencintai Ustaz karena Allah. Kata dia, you from Indonesia? Antum in Indonesia? Naam. Anak min Indonesia. Dia pintar bahasa Arab, dia pintar bahasa Inggris. Apalagi bahasa Hong Kong. Dia orang Hong Kong. Ya. Terkesima saya. Setelah duduk, dia akan bertanya, Ustaz, boleh saya tanya nggak? Silakan. Jujur ya, saya akan jujur. Di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia? Saya menjawab dengan bangga ayah bunda bapak ibu.
Indonesia negaraku. Setuju nggak? Setuju. Apa kata dia? Good, right, sahih. Betul. Pertanyaan kedua, Ustaz Oren, jawab dengan jujur. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab, Pak. Demi Allah saya nggak menjawab. Saya tundukkan wajah saya. Saya nggak menjawab. Kenapa saya nggak menjawab? Saya mencintai negara saya. Saya tidak ingin menghinakan, menjelekkan, memburuk-burukkan negara saya, negara orang. Saya tundukkan wajah saya sambil wajah saya itu merah. Ini kawan kurang ajar, dijebaknya saya. Dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya di mana orang munafik yang terbanyak di dunia. Saya pun tahu jawabannya. Di mana, Bu? Di mana, Bu? Di mana, Pak? Indonesia. Tidak usah takut, bilang aja. Indonesia. Kapan melihatnya? Subuh. Ternyata sahabat saya ini, mu'alaf ini, pertama masuk Islam, negara yang dikunjungi Indonesia, Pak. Seminggu di Aceh sampai ke Papua Barat. Seminggu dia pengen melihat betulkah umat Islam terbanyak di dunia Indonesia. Ternyata dia sedih katanya. Setiap provinsi yang dia lalui ada suku itu, yang azan bapak itu, yang qomat bapak itu, yang imam makmum dia juga. Halo? Halo? Dan ini nyata realita. Munafik. Nah, pertanyaannya munafik. Kenapa munafik ini? Kok bicara munafik pagi ini? Iya. Saya akan berbicara di sini. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak munafik. Amin. Apa munafik? Hipokrit, nifak. Apa artinya Ustaz Oren? Sebelum saya melanjutkan ayat bunda, biar tidak ada dusta di antara kita, saya jelaskan dulu kenapa saya dipanggil Ustaz Oren. Boleh? Boleh? Demi Allah saya bersumpah di Masjid Al-Muhajirin, saya tidak ada hubungan dengan partai. Saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Walaupun ada kajian rutin di Jakarta, kantor pos pusat, ya bulan. Saya tidak ada hubungan dengan Jackmania Persija, duluan saya lahir. Ya, alhamdulillah sekarang ada Jack Solawat. Itu kita yang bikin. Jadi sebelum mereka main bola, mereka solawat, mereka duha. Sekarang udah berubah Jackmania. Ya, di bawah Anies Baswedan. Saya tidak ada hubungan Bapak Ibu dengan pramugari Garuda. Bajunya apa, Bu? Oranye dan hijau. Saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Bajunya apa, rompinya? Oranye, walaupun 3 teman saya belum keluar dari suka miskin, masih di dalam. Ya, ini hobi saja. Gara-gara almarhum Arifin Ilham, sahabat karib saya, gara-gara soulmate, Al-Habsi, Opik Toboati, Aswan abangnya Uje di bawah kami, ya, almarhum. Karena sering ngumpul, saya pakai baju saya, apapun baju saya pasti ada oranye. Apapun pakaian saya, baju olahraga saya dari atas, sepatu saya oranye, Bapak Ibu. Bahkan rumah saya oranye, Bapak Ibu. Ya, mobil saya oranye semua. Ya, saking hobinya oranye. Dari S1 sampai S3, hobi saya oranye. Akhirnya almarhum Arifin, ketika saya di Cahaya NTP bersama beliau, antum ini panggil Ustaz Oren aja lah, biar gampang. Susah panggil nama Narlis, Nazar, Sumatera Barat, Nasril, Narsis. Jadi nama saya itu kadang-kadang tertukar, Bapak Ibu. Susah nyebutnya, udah Ustaz Oren. Akhirnya beliau menyematkan, sampailah di RTP, di MNC, di TVRI, Ustaz Oren. Jamaah manggil akhirnya Ustaz Oren. Mahasiswa saya di kampus manggil saya Ustaz Oren. Sampailah di Padang Ustaz Oren. Nah, yang di Padang lebih lucu lagi. Ada yang manggil Ustaz Oren, ada yang manggil Ustaz Oranye. Nah, lucu juga ini. Ada Oranye. Saya kaget juga. Kok dipanggil Ustaz Oranye saya bilang. Ternyata dia adalah pecinta pemain bola Belanda. Nah, pasukan Oranye. Jadi orang Sumatera Barat panggil Oren itu Oranye. Padahal pakai G bukan Y. Halo? Halo? Benar-benar masih Muhajirin nggak salah sebut tadi. Ayah muda Bapak Ibu, kita kembali. Munafik. Apa munafik itu? Kenapa di Indonesia banyak orang munafik? Ini realita Bapak Ibu. Allah tontonkan hari ini. Kalau bahasa preman Padang, munafik itu apa? Menjilat, mengkhianat, bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan dilakukan nggak sama. Beda dengan orang beriman. Orang beriman apa yang diucapkan dengan dilakukan sama. Walaupun KTP-nya Islam, agamanya Islam, tapi tingkah lakunya berbeda. Bahkan nanti di akhirat mereka berbeda tempat. Orang beriman di surga, orang munafik di, bahkan orang munafik ayah budak tempatnya itu lebih parah daripada orang kafir. Di mana?
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Simak dengan imam. Sesungguhnya orang munafik itu Bapak Ibu tempatnya di keraknya api neraka. Astagfirullah. Kalau bahasa Rasulullah orang munafik itu pertama, idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Nah, itu munafik, Pak. Banyak tak pemimpin pejabat di Indonesia berdusta? Banyak tak? Banyak tak? Banyak. Berarti munafik. Banyak tak pemimpin pejabat di Indonesia pembohong? Banyak. Ibu-ibu, banyak tak pemimpin rumah tangga pembohong? Ibu-ibu saya tanya, Pak. Bu, banyak tak pemimpin rumah tangga berdusta? Oh, di sini nggak ada. Diam semua. Ya, di handphonenya ditulisnya namanya Roni, padahal ini. Betul nggak? Di handphonenya ditulisnya namanya Santos, padahal Santi. Serius, saya nggak bercanda ayatnya. Bapak-bapak, saya buka rahasia kalian, kita semua, laki-laki ini. Ini akhir zaman, susah mencari suami yang jujur. Makanya saya sampaikan pagi ini, istri kita, wanita hari ini butuh suami jujur, bukan pintar. Betul, Bu? Istri kita hari ini Bapak butuh suami berakhlak, beradab, beretika, bukan hanya berilmu. Betul, Bu? Ya. Tuh, tulis di Facebook. Artinya apa? Suami munafik banyak hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, munafik kita apa? Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ikan. Banyak yang suka janji-janjikan. Banyak tak? Ya. Banyak, Pak. Kemarin janji, sekarang janji lagi. Kalau bahasa orang Betawi, orang Jakartanya di prank kan? Ya, kalau bahasa Spanyolnya Pak, dikikut tangganya Pak. Ya, percaya juga lagi sama dia. Nah, ini namanya munafik. Yang ketiga, wa izatu minakhona. Kalau diberi amanah jabatan, pangkat, kedudukan, berkhianat Pak. Ketika pilkada, pilkudis, pilkurang, rajin ke Masjid Muhajirin. Betul Pak? Duduk di sini, semua calon masuk dia. Abang deh, Bapak Ibu, apa kabar semua sehat? Alhamdulillah. Nama saya Oren, calon wakil saya namanya Jono. Mohon maaf ya kepada nama Jono. Contoh aja, contoh. Ya, kami nomor urut 8. Karena di Sumatera Barat ada 8 pasang, kami nomor 8 terakhir. Bapak-bapak, ini masjid terlampau kecil. Kalau bisa beli rumah sebelah kanan kiri semuanya, bangun lebih besar lagi. Kubah ini tolong diperbesar. Kubah paling-paling 800 juta. Insya Allah kubah ini saya yang beli. Saya minta nomor pengurus masjid, saya transfer langsung. Syaratnya ibu-ibu pilih kami. Pilih kami. Nomor 8. Ini WC kecil Pak. Tolong pengurus masjid hancurkan WC ini. Bikin tingkat 5. Ya, setiap tingkat itu 10 kamar mandi. Karena orang banyak yang mau mampir, mau buang air besar. Biaya semuanya saya paling-paling 200 juta. Syaratnya bapak-bapak pilih saya. Halo? Ketika dia terpilih, ayah udah Bapak Ibu, masih enggak ke Masjid Muhajirin? Masih enggak ke sini? Munafik. Bahasa yang lebih hebat lagi Rasulullah mengatakan, gampang. Kalau pengen melihat orang munafik, ayah udah subuh ke masjid enggak dia? Rasulullah mengatakan, inna asqalas sholati 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, Bapak Ibu, sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu fadilah keutamaan 2 sholat ini, mereka akan datang ke Masjid Muhajirin dalam keadaan merangkak walaupun hujan. Pertanyaannya, ayah bunda Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pagi ini. Pengen lihat suami munafik kamu? Bu, pengen melihat gak laki kita munafik atau tidak? Pengen tahu gak? Gampang, besok subuh ke masjid nggak dia? Kalau mau ke masjid saya yakin di handphonenya banyak nomor janda. Yakin saya. Pengen lihat pejabat pemimpin munafik nggak? Pengen lihat nggak? Besok subuh. Mohon maaf guru-guru saya, para biar, kiai, ustaz. Pengen lihat ustaz munafik nggak? Ulama munafik nggak? Kiai munafik nggak? Pengen lihat habib munafik nggak? Besok subuh jangan ngaku ustaz, ulama, dai, guru ngaji. Kalau subuh dia kalian ke masjid. Munafik kalian. Saya pagi tadi sebelum subuh baca surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, hai para ulama, hai para dai, jangan kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Kabura maqtan, Allah murka, Allah benci, Allah enggak suka. Munafik kalian. Artinya apa?
Menjadi orang beriman itu pilihan, tidak sembarang orang. Makanya ayah bunda bapak ibu pertahankan subuh ke masjid. Saya teringat kisah ada seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Pernah dengar cerita ini? Sauban, sahabat Nabi Sauban, riwayatnya sahih. Ini ada yang bertanya pula lagi. Ini cerita Israelia, cerita apa? Sahih. Saya sampaikan. Ya. Sauban ini sahabat Nabi yang rutin istiqomah ke masjid ayah bunda bapak ibu. Ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun tuyul dan bayul, bu. Bu, bukan kisah aku menangis di Indosiar. Ini kisah nyata nih. Setiap pagi Sauban itu datang ke masjid, Pak. Dan dia tidak pernah sholat di belakang Nabi di sini. Dia nggak pernah sholat di sini. Dia sholatnya di mana? Di pojok sebelah kanan, di situ. Setiap sholat subuh di pojok. Singkat cerita, pagi itu Rasulullah mau takbir. Beliau menoleh ke belakang, istau sawu sufufakum, baina tasfiyat as-sufuf min tamamis. Aina Sauban? Mana Sauban? Karena beliau tahu tempatnya Sauban di pojok. Apa kata sahabat? Ma'arabna ya Rasulullah. Kami nggak tahu di mana Sauban. Nggak mungkin Sauban ke masjid, dia orang beriman, dia tahu akhirat panjang, dunia sementara. Kita tunggu Sauban. Waktu subuh singkat, Sauban nggak datang. Apa yang terjadi ayah bunda? Rasulullah sholat. Setelah sholat zikir, doa, tazkirah, tausiah, ceramah seperti ini menjelang Isra jam 6. Akhirnya apa? Beliau bertanya lagi kepada sahabat, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Apa jawaban sahabat di pojok? Ya Rasulullah, araftu baitahu manzilahu, aku tahu rumah Sauban. Apa kata beliau? Antarkan aku ke rumah Sauban. Dalam riwayat lain, beliau mengutus sahabat. Tahukah ayah bunda, jam 6 pagi berangkat ke rumah Sauban, jam 6 pagi dari masjid. Sampai di rumah Sauban perjalanan jam 9 pagi. Berarti jarak masjid dengan rumah Sauban berapa jam? 3 jam. 3 jam. 3 jam ayah bunda. Seandainya di Masjid Muhajirin subuh tadi jam 5. Jam 5. Berarti Sauban berangkat dari rumah jam 2. Jam 2 ayah bunda. Gelap, lampu nggak ada. Dingin menusuk tulang sumsum, gurun pasir, lubang-lubang, binatang buas menerkam, serigala. Tapi karena cinta kepada Allah dan Rasul, dia abaikan semuanya. Bismillah, tawakal Allah. Dia berangkat Sauban 3 jam perjalanan ayah bunda. Saya mau tanya, tuan-tuan, ayah anda saya, bapak-bapak, kita dari rumah ke Masjid Muhajirin berapa jam? 5 menit, 3 menit. Itu pun pakai motor NMAX. Sauban jalan kaki. Itu pun ada yang bawa mobil, ada yang pakai motor. Allahu Akbar. Apa yang bikin sedih lagi ayah bunda bapak ibu? Yang bikin sedih lagi apa? Ketika Sauban Rasulullah sampai di rumahnya, diketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan yang menjawab ibu-ibu, aina Sauban? Mana suamimu Sauban? Dengan air mata perempuan ini berkata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, suamiku Sauban, Allah mencintainya, Allah sayang kepadanya, Allah rindu dengannya. Suamiku Sauban qad tuwfiya. Suamiku Sauban telah wafat, meninggal dunia ya Rasulullah. Ditinggalkan aku, istri dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Dia pergi ya Rasulullah. Rasul tertunduk, air mata beliau berlinang. Tahukah ayah bunda, yang memisahkan Sauban dengan masjid? Kematian. Yang memisahkan Sauban dengan Masjid Muhajirin? Kematian. Seandainya Sauban tidak mati ayah bunda, maka tidak akan pernah berhenti datang ke masjid. Kenapa? Dia ingin menjadi orang beriman. Seandainya ruh dan jasadnya tidak berpisah, maka masjid adalah pilihan utamanya. Dia tidak mau mengecewakan Allah dan Rasulnya. Tapi saat itu kematian menjemputnya. Dia pergi untuk selama-lamanya. Yang bikin sedih lagi, istrinya mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, sebelum suamiku meninggal, dia mengucapkan kalimat, ada 3 kalimat diulang-ulang. Dia berteriak sambil melihat ke atas, air matanya bercucuran. Diulang 3 kalimat ini ya Rasulullah. Rasul tidak paham apa yang disampaikan suamimu. Yang pertama ya Rasul, dia mengatakan sambil menyampaikan, melihat ke atas, ya Rab, ya Allah, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Kenapa gak jauh lagi ya Rab? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Rab, ya Rab. Kenapa gak jauh lagi ya Allah? Aku bingung ya Rasulullah, kenapa suamiku begini? Tahukah ya bunda, Rasul terdiam dibisikkan Jibril. Maksudnya apa? Ternyata
Sauban sebelum kematiannya melihat tempatnya di surga. Allahu Akbar. Sauban mengatakan, kenapa nggak jauh lagi? Ternyata rumahnya di surga 3 jam, datang ke masjid kecil. Makanya dia katakan, kenapa nggak 5 jam 7 jam ya Allah? Aku pengen rumah yang besar 5 jam 7 jam. Aku tidak ingin 3 jam. Kenapa nggak 7 jam ya Allah? Sauban ayah muda. 3 jam bagi dia adalah pendek, waktu yang singkat. Dia menyesal, padahal sudah pasti masuk surga. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal 3 jam ke masjid, rumahnya istananya kecil di surga. Kita sampai ada anak muda berkata, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Betul kan? Berat langkah kita ke masjid, padahal depan rumah kita. Makanya orang beriman itu pilihan. Jangan samakan dengan orang munafik. Jauh dekat tidak ditentukan dengan jarak, tapi jauh dan dekat ditentukan dengan iman. Sauban, dia menyesal. Yang kedua kata istrinya, ya Rasulullah, dia meracau, dia mengigau. Diulangi kalimat itu, ya Rasulullah. Apa kata suamimu yang kedua? Dia mengatakan, ya Allah, kenapa enggak yang baru ya Allah? 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 Suamiku menangis ya Rasul. Diulang kalimat itu, kenapa enggak yang baru? Tahukah yang udah maksudnya? Ternyata Sauban kalau datang ke masjid pakai baju 2 lapis. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal kusam-kusam. Sampai di masjid untuk menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di masjid dibuka yang kusam-kusam ini. Baru dia sholat. Tapi saat itu dia berjumpa dengan orang tua kedinginan di gurun pasir. Dia ambil yang kusam-kusam ini, diselimuti bapak tua itu. Dia menyesal. Kenapa gak yang baru yang kuberikan ya Allah? Kenapa gak yang baru ya Rabb? Ternyata Sauban melihat pakaiannya dalam surga. Dia melihat pakaiannya dalam surga, ayah muda. Kenapa gak yang diberikan yang terbaik? Dan yang terakhir, ya Rasulullah, suamiku mengucapkan kalimat, ya Rabb, ya Allah, kenapa gak semua? Kenapa gak semua ya Rabb? Kenapa gak semua ya Rabb? Kenapa gak semua ya Rabb? Suamiku menangis. Baru terakhir dia ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia diam sampai hari ini. Dia pergi untuk selamanya. Tahukah ayah muda maksudnya apa? Kenapa gak semua? Ternyata Sauban pernah berjumpa fakir miskin kelaparan, anak kecil. Dia bawa uang receh, dalam riwayat lain bawa khubus, roti, Pak. Dipotong roti itu, setengah diberikan ke anak yatim fakir miskin kelaparan, setengah dia makan, padahal dia masih kenyang. Dia menyesal. Kenapa gak semuanya kuberikan ya Allah? Kenapa gak semuanya kuberikan ya Allah? Ternyata Sauban melihat makanannya dalam surga, Bapak Ibu. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal. Sauban yang sudah pasti masuk surga, ayah muda, menyesal. Kenapa gak memberikan yang terbaik untuk Allah? Makanya benar kata orang Indonesia, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul nggak? Kita sering menyesal itu kalau sudah sakit, Pak. Kalau sudah jatuh bangkrut, baru menyesal, Pak. Baru mau beringin Pak, padahal udah susah. Dulu waktu kaya kemana, punya jabatan di mana? Sauban bukti nyata kehidupan realita dalam hidup ini, ibrah pelajaran bagi kita umat setelahnya. Dia menyesal. Makanya benar kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimman tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan keberkahan, kesuksesan di dunia ini, kesehatan di dunia ini sebelum memberikan, menginfakkan yang terbaik di jalan Allah. Sauban bukti hidup. Dia menyesal. Sekarang saya mau tanya ayah muda, sudah dapat jaminan masuk surga belum? Ada yang dapat tiket di surga? Tunjuk tangan. Ada? Saya aja belum dapat, Pak. Saya yang ceramah ini belum dapat, Pak. Dan apa yang saya sampaikan ini kalau bukan karena Allah, tapi karena materi semata, tempat saya neraka, Pak. Bukan surga, Pak. Astagfirullahaladzim. Tempat saya neraka, Pak. Artinya apa? Hanya orang pilihan, hanya orang beriman yang Allah anggap, dan itulah yang akan bersama Rasulullah dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya ayah bunda, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan selesaikan masalahmu. Bagaimana caranya? Dahulukan Allah sebelum menatap dunia. Dahulukan Allah sebelum pergi tempat kerja. Dahulukan Allah sebelum kita melihat laptop dan handphone kita. Setuju kan? Ini baru cinta Allah akan datang kepada kita. Masalah kita akan selesai. Bahkan Indonesia ini pun akan selesai.
Ini yang pertama yang benar. Yang kedua, kenapa masalah ini tidak berhenti? Saya ingin menyampaikan di penelitian saya S3. Ternyata di Indonesia ini Bapak Ibu, banyak anak-anak yang tidak memuliakan, menghargai orang tuanya, melecehkan orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya. Kalau ingin berhasil hidup kita Bapak Ibu, kalau ingin sukses kita, kalau ingin bahagia kita, hormati orang tuamu, terhormat hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka akan bahagia hidupmu. Hargai orang tuamu, berharga hidupmu. Jadikan mak bapakmu ratu dan raja, maka rizkimu seperti ratu dan raja. Setuju nggak? Makanya Bapak Ibu yang masih punya orang tua, demi Allah, berikan hak orang tua. Berikan hak orang tua. Jangan sampai orang tua kita sudah membesarkan kita, sudah mendidik kita. Sekarang seketika dia tua, dia disuruh mengasuh cucunya, bahkan menjadi pembantu tanpa bayaran di rumah. Betul? Benar kan? Ini yang menyebabkan Indonesia ini hancur Bapak Ibu. Seorang anak menjadi tuan dalam rumah bapak emaknya. Demi Allah, Al-Quran mengatakan, di Al-Quran tadi Imam baca tadi, ya, di Al-Quran itu ada ayat Bapak bergandengan, nggak bisa dipisahkan. Di antaranya apa? Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Saya nggak bahas ini waktu. Yang kedua, dalam Al-Quran itu ada ayat atiullah wa atiur Rasul. Saya nggak bahas ini. Yang ketiga apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Saya nggak bahas. Yang bahas yang keempat, yang terakhir ini masalah kita. Apa? Begitu mulianya orang tua. Allah mengatakan dalam surah Luqman, Anishkurli waliwa. Perhatikan, berterima kasihlah kepadaku kata Allah, tapi jangan lupa berterima kasih kepada ibu dan bapakmu. Mulia nggak orang tua? Hebat nggak orang tua? Disandingkan dengan Allah. Biar yakin lagi Bapak Ibu, surat An-Nisa. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Perhatikan, ketika Allah menyuruh menyembahnya, sembahlah aku kata Allah, jangan sekutukan aku. Tapi ingat, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Hebat nggak orang tua? Tapi hari ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu? Dari Allah, kita memperbudak orang tua kita di rumah tangga kita. Kita tidak pernah memberikan haknya. Yang lebih hebat lagi surat Al-Isra 23 yang sering dibaca ustaz, ulama. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ketika Rabb menetapkan untuk menyembahnya, jangan sekutukan dia. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada ibu dan bapak. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Jangan pernah katakan ajis kepadanya. Wala tanharuma, jangan bentak mereka. Perhatikan. Ini penyakit banyak sekarang. Wa qul lahum qawlan karimah. Katakan kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Qawlan laina, perkataan yang lemah lembut. Qawlan sadida, perkataan yang benar. Makanya ya Bunda, yang kedua materi saya, berikan hak orang tua. Pertanyaannya apa hak orang tua terhadap anaknya Ustaz Oren? Hakul walid ala walidi. Saya sampaikan beberapa. Satu, at-ta'am ini taja. Berikan makanan yang terbaik kepada mak bapakmu. Ya, ketika dia butuh makanan itu, maka akan selamat hidupmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah nggak nelpon? Dia masih punya orang tua. Ma, siang ini makan apa? Mau diantar nggak ke rumah? Ma, mau ketupat ketawah nggak? Ma, mau soto padang nggak? Pernah nggak nanya Pak? Pernah nggak kita bertanya? Itu haknya dan itu kewajiban kita ada. Memberikan makanan yang terbaik. Masih ingat waktu kecil? Apapun permintaan kita dibelikan olehnya. Betul Pak? Benar nggak? Saya masih ingat. Astagfirullah. Saya masih ingat bapak saya cerita, orang kampung dia Peninggahan. Seorang ibu membesarkan 7 anaknya, Pak. Anaknya susun batu kecil-kecil, botak-botak kepalanya semuanya. 7 orang, suaminya entah kemana pergi dengan janda. Halo, serius Pak? Ya, 7 anaknya dibesarkan oleh perempuan, dan perempuan ini luar biasa. Jam 3 sudah bangun, ngapain? Mencuci pakaian anaknya, memasakkan anaknya semua berangkat ke sekolah. Bahkan setelah subuh, dia membuat goreng pisang, berjualan keliling kampung. Terhina dia. Seorang perempuan ini membesarkan anaknya dengan keringatnya, tanpa suaminya, menjadi single parentnya, ibu tunggal, kata orang Malaysia. Apa yang terjadi? Bahkan siangnya ibu ini menjual miso itu apa ya? Bakso, tapi nggak ada baksonya, mie aja, miso, ya, menjual miso dia, berkeringat dia. Saat itu dia sakit, nggak bisa membuat apa-apa, uang nggak ada pemasukan. Akhirnya dia hanya bisa beli telur Pak.
Apa yang dilakukan? Telur itu dibikin dadar, telur dadar. Anaknya 7 mau makan. Anaknya kelaparan kecil-kecil. Apa yang dilakukan seorang ibu ini, bapak ibu? Dipotong telur itu 7. Diberikan kepada anak-anaknya. Nah, makanlah. Besar kau jadi dokter, kalau mak sakit sembuhkan. Makanlah. Besar kau jadi tentara, datang bapakmu ditamparnya, mak tembak langsung. Makanlah. Besar kau jadi polisi. Nah, besar kau jadi ulama. Mak, besar kau jadi pengusaha tanah abang seperti Ustaz Orek. Makanlah. Besar kau jadi pengacara. Anaknya semuanya makan telur dadar, mana tak wajah maknya yang pucat. Anak satu berkata, buat mak mana? Apa kata seorang ibu ini? Mak dah kenyang nak, makanlah, penting kau besar. Tahukah bapak ibu, siapakah makhluk manusia yang pembohong di dunia? Siapakah makhluk manusia yang berdusta di dunia? Itulah mak kita, ibu kita. Dia tidak pernah mengatakan dirinya lapar sebelum anaknya semuanya makan. Dia tidak pernah mengatakan dirinya sakit sebelum anaknya semuanya sehat. Demi Allah saya sampaikan pagi ini, di waktu yang singkat ini, seorang ibu bisa mensukseskan 7 anak. Tapi 7 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibu. Berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Kalau ingin selamat hidup kita, rumah tangga kita. Saya teringat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat yang sahih, Nabi Musa bertanya ke malaikat Jibril. Tahu nggak bapak ibu pertanyaannya apa? Ya Jibril, siapa temanku dalam surga? Perhatikan, simak dengan iman. Jibril, siapa temanku dalam surga? Apa kata Jibril? Saya tidak tahu. Saya bertanya kepada Rabb, kepada Allah. Setelah bertanya kepada Allah, turun ke langit bumi Jibril menyampaikan ke Nabi Musa, ya Musa, Allah memberikan kabar berita kepadaku, temanmu dalam surga seorang pemuda. Jangan laku, anak muda. Seorang pemuda penjual daging di pasar, namanya Fulan bin Fulan, ciri wajahnya begini, datangi dia, minta, tanya sama dia, itulah temanmu dalam surga. Penasaran Nabi Musa, kenapa nggak ustadz, nggak ulama, nggak kiai, nggak buya, temannya dalam surga? Kenapa pemuda penjual daging? Dia pergi ke pasar, dia masuk los daging, dia tatap wajah ada anak muda mirip yang disampaikan Jibril, ditanya namanya Fulan bin Fulan. Ternyata anak muda ini menjual daging, ada yang digantung. Apa kata Nabi Musa? Ini kenapa digantung dagingnya? Oh Tuhan, ini daging paling lezat. Yang di bawah aku jual, yang di atas tidak. Buat apa? Buat emakku. Perhatikan, buat emakku. Singkat cerita, daging habis. Duluan dari teman-temannya, begitu setiap hari. Dia duluan habis. Dia berangkat mau bawa daging yang digantung. Apa kata Nabi Musa? Hai anak muda, boleh aku ikut ke rumahmu? Karena Nabi Musa penasaran. Tuhan, mau ke rumah saya? Iya, silakan Tuhan. Tapi rumahku beralaskan pasir dan tanah. Aku bukan orang kaya. Gak apa-apa, saya pengen ke rumahmu. Sampai di rumah dibuka pintu. Ternyata ada perempuan tua renta duduk di kursi, tersenyum melihat anaknya. Nah, udah pulang. Sudah mak, ini daging paling lezat buat mak makan siang. Tuhan, silakan duduk di samping makku. Aku mau masak dulu buat makku. Perhatikan, anak gadis, yang masak bukan perempuan, tapi anak muda. Anak muda ini ke dapur, memasak dia. Nabi Musa dan emaknya duduk santai. Ketika memasak, tercium wangi semerbak. Walau pakai weko ajinomoto, tidak tahu saya. Harum, dimasukkan nampan. Kalau kata orang Padang, dimasukkan piring, dibawa ke depan. Apa kata anak muda ini? Ma, masakan sudah selesai. Tersenyum emaknya. Tahukah bapak ibu, apa yang dilakukan pemuda ini? Disuapi emaknya makan. Bismillah. Nabi Musa alaihissalam melihat sinetron adegan ini, Pak. Hanya melongo melihatnya. Disuapin maknya makan tersenyum. Sampai habis, sudah habis maknya berkata, makasih nak, sambil mengangkat tangan. Ya Rabb, ya Allah, hari-hari anakku menyuapi aku makan. Tahukah doa yang disampaikan maknya kepada Allah? Allahumma ja'al ibni jadi sebusa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini yang hari-hari menyuapi aku makan, temannya Nabi Musa dalam surga. Terkejut Nabi Musa, kaget beliau, berbisik di telinga anak muda, ini doa ibumu. Ya Tuhan. Setiap selesai kuberi makan, dia angkat tangannya, dia ucapkan kalimat Allahumma ja'al ibni jadi sebusa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Tahukah kau siapa aku? Kata Nabi Musa, enggak Tuhan. Kamu gak kenal aku? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Terkejut emaknya. Air mata bercucuran, bukan kesedihan tapi kebahagiaan. Ya Allah, seorang mulia datang ke rumah kami, Nabi Allah Rasulullah Musa. Doaku engkau ijabah, ya Allah, al-jannah, surga, surga. Makasih ya Allah. Tahu
Tahukah ya bunda, kegembiraan seorang ibu berkat doanya seorang nabi dan rasul datang ke rumahnya hanya gara-gara dia akan menjadi temannya dalam surga. Pertanyaannya, sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Yang masih punya orang tua, ulanglah pagi ini. Saya, mak bapak saya sudah meninggal. Mak bapak saya sudah tidak ada. Yang punya orang tua, pulang kalau ingin berubah nasib kita, kalau ingin sehat kita, kalau ingin anak-anak kita soleh dan solehah, muliakan, bahagiakan orang tua kita, berikan yang terbaik kepadanya. Nanti kalau sudah kehilangan baru terasa Bapak Ibu. Saya menyesal, masih kecil, tidak bisa memberikan yang terbaik kepadanya. Pulang ayah bunda, ini hak orang tua, berikan yang terbaik kepadanya. Banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Seandainya Ustaz Orek, orang tua saya sudah meninggal Ustaz, sama seperti Ustaz. Orang tua saya sudah mati Ustaz. Bagaimana caranya memberikan haknya? Ada 3 Bapak Ibu, hak orang tua kalau sudah meninggal. Pertama Pak, ketika kita berdoa untuk diri kita, doakan dia, sebut namanya. Allahumma firli atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca, sebut namanya, siapa nama orang tuanya. Kalau saya Nazar Wisna, saya sebut namanya orang tua saya, sampai ayah bunda. Ini hak orang tua. Yang kedua Pak, ketika orang tua sudah meninggal, apa haknya? Silaturahim akribahim, datangi kaum kerabatnya, om, paman, tante, bibi kita, itu pengganti orang tua kita, adik bapak kita, kakak bapak kita, pengganti. Itu haknya. Kalau kita punya harta, berikan dia harta, uang, dan itu pahalanya sampai kepada orang tua kita. Yang ketiga ayah bunda, yang ketiga, kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, apa haknya Ustaz Orek? Yang ketiga adalah sedekah, infak, wakaf atas namanya, sebut namanya. Mudah-mudahan kuburannya bercahaya. Amin. Hisab yang dimudahkan dan cepat masuk surga. Kenapa? Mohon maaf, dalam kitab yang pernah saya baca, kitab para wali ini bermimpi. Dia tidur bermimpi. Dalam mimpi itu yang namanya wali mukasyafah, bisa melihat yang gaib Pak. Wali itu bisa melihat yang gaib Pak. Tadi malam saya ke Maeng Pak. Maeng itu Payakumbuh Pak. 2 jam perjalanan dari Payakumbuh Pak. Maeng jalannya, wah jauh banget Pak. Jelek jalannya. Ya. Jadi ketika dalam perjalanan itu sudah sunyi, sepi. Pas di beberapa tempat merinding badan saya Pak. Merinding badan saya. Allah, habis itu aman lagi. Ya, saya bilang saya mau dakwah, saya mau dakwah. Cuma saya tidak melihat. Kalau wali bisa melihat. Ayah bunda, ketika dia melewati kuburan, wali ini bisa melihat ruh Pak. Ruh itu keluar dari kuburan Pak. Ada yang mencakar wajahnya berdarah, ada yang mencakar perutnya terburai ususnya, ada yang mencakar rumput meraung merintih jam sakitan. Tapi ada seorang bapak tua duduk di batu nisannya, putih wajahnya, bercahaya, ya bajunya putih, bertanya wali ini, Bapak, siapakah engkau? Kenapa engkau tidak merintih? Engkau tersenyum, yang lain merintih meraung kesakitan. Apa jawabannya? Wahai Tuhan yang bertanya, alhamdulillah, aku punya anak tukang sol sepatu. Anak muda lagi nih, di pasar. Setiap pagi dia bersedekah, berinfak, berwakaf atas namaku. Alhamdulillah, kuburanku bercahaya bagaikan taman surga. Aku merindukan kapan kiamat datang. Aku sudah tidak sabar pengen masuk surga. Tersentak wali ini, dia tidak yakin awalnya dia datang ke pasar. Dia cari tukang sol sepatu, dia tanya, bapakmu mana? Sudah meninggal. Di mana kuburannya? Tunjukkan kepadaku. Ternyata benar, itu kuburan bapaknya. Artinya apa? Sedekah, infak yang kita berikan untuk orang tua kita sampai. Alhamdulillah. Jadi ayah bunda Bapak Ibu, berikan yang terbaik. Solusi bangsa ini 2 saja. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Muliakan orang tuamu, akan mulia hidupmu dan bangsamu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Demi Allah Bapak Ibu, seandainya kalau kita tidak berikan yang terbaik untuk Allah di hidup yang singkat ini, semua kita akan mati Pak. Satu-satu kalau kita mati nggak? Mati nggak? Yang sholat subuh berjamaah ada yang hilang nggak? Ada Pak. Ya, di Jakarta banyak orang sekarang mati bukan hanya karena corona, karena ketakutan. Ya, mati hilang. Sekarang apa yang kita berikan persembahkan kepada Allah? Saya mau tanya ibu-ibu, seandainya ibu-ibu pagi ini bawa uang 150.000, 120.000 lah, 120.000 contoh saya, 100 dan 20.000, mana yang diinfakkan ke masjid Muhajirin? Mana yang diinfakkan? 20.000. Halo, saya mau tanya bapak-bapak, ayahanda saya. Seandainya pagi ini bawa uang 125.000, 120 dan 5.000, mana diinfakkan?
5.000. Pengen masuk surga seperti Sauban? Pengen masuk surga? 5.000? Mimpi, Pak. Mimpi. Ibu saya tanya terakhir. Ibu punya uang 127.000, 120, 5.000, 2.000. Mana yang dilimpahkan? 2.000. Pengen bertetangga dengan Nabi Muhammad? Pengen? Omong kosong. 2.000 masuk toilet di SPBU itu. Ya, itu pun diteriakan. Bu, bayar. Diteriak dulu baru bayar gitu. Kadang-kadang mau nyolok langsung aja gitu. Saya mau tanya terakhir bahwa seandainya pagi ini kita punya uang 128.000, 120, 5.000, 2.000, 1.000, mana yang dilimpahkan? Hari Jumat. Mana yang dilimpahkan? 1.000, Pak. 1.000. Kalau di SPBU 1.000 itu Pak kencing setengah keluar, nggak boleh semuanya. Halo. Jadi ya bunda, begitulah bangsa kita, rakyat kita Indonesia mengaku muslim beriman, bukti cinta kepada Allah tidak ada. Jadi ayah bunda, sebelumnya saya minta maaf. Pengen berpanjang kalam, pengen berlama-lama, tapi untung hari ini hari Ahad, kalau enggak kita kamu kerja pasti. Tapi yang jelas intinya ada 9 lagi hak orang tua yang belum saya sampaikan. Karena saya tadi ada request inti ceramahnya 2, sholat dan orang tua. Tadi ada yang WA saya, ya, ada yang WA saya. Makanya saya sebenarnya 1 saja, cuma 2 saya singkat saja. Insya Allah mengikuti di episode yang berbeda. Kalau masih penasaran ayah bunda, ibu, kalau mau dengar ceramah saya buka YouTube. Tulis UST Orangi Official, Ustaz Orang Official. Ya, tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, kan Pak Legan ya, dakwah. Ini kayak gini nih. Ya, beliau memvideokan ceramah saya. Nanti beliau edit, masukkan YouTube. Bantu beliau like, share. Ya, pahala mengalir. Ya, insya Allah mengalir. Yang kedua, saya buka konsultasi rumah tangga, Pak. Sudah 3,5 tahun. Alhamdulillah jamaah di Hongkong mau cerai 7 lagi. Jamaah saya di Papua setiap malam smackdown bertengkar sama lakinya akur. Alhamdulillah, saya tidak ingin ada perceraian di Indonesia. Perceraian hancur babak belur Indonesia. Dan 3,5 tahun saya sudah banyak menyelamatkan orang, bahkan alhamdulillah sampai ribuan orang, termasuk pejabat, penyanyi dangdut, Pak. Penyanyi dangdut, ya kalau saya sebut namanya ibu pasti tertawa. Ya, yang ada pendidikan siri lah, sama oknum pejabat lah. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya baik. Akhirnya nikahnya sah secara undang-undang negara. Alhamdulillah. Silakan ayah bunda yang mau konsultasi rumah tangga, biro jodoh, hubungin WA free gratis, nggak perlu bayar. Kalau di rumah saya di Jakarta bayar, Pak. Jadi pejabat itu saya hitung per jam, Pak. Ada yang 5 juta. Di dangdut juga begitu. Kalau di jamaah masjid gratis free melalui WA saja. WA saja. Contoh ibu mau tanya, Ustaz, ya Bu, saya jamaah masjid muhajirin. Oh, ada apa Bu? Papsi nih, papsi. Oh iya, ada apa? Mau tanya Ustaz. Tanya apa? Begini Ustaz. Suami saya dulu baik Ustaz. Baik luar biasa Ustaz. Waktu awal nikah Ustaz, ya Allah makan saya disuapin. Mandi saya dimandikan Ustaz. ATM-nya saya pegang semua Ustaz. Baik suami saya. Sekarang anak udah 4 Ustaz. Udah 5 anak Ustaz. Ya Allah, kopi terlambat piring pecah Ustaz. Mudinya baciri, pameran, pamengka, panjudi Ustaz. Gimana menghadapi suami seperti ini Ustaz? Ada nggak solusinya Ustaz? Oh begitu suaminya Bu ya? Gampang solusinya Bu. Gimana Ustaz? Saya jawab nanti Bu di bawah. Kalau begitu suaminya caranya ibu racunin saja. Ya ini contoh. Ya karena racunin pulang Bu. Nanti suaminya ibu masuk penjara, saya juga masuk karena saya dulu. Nggak mungkin itu jawaban saya. Saya akan jawab. Kalau begitu suaminya bunda, gampang. Caranya langkah pertama ini, langkah kedua ini. Langkah ketiga, ada doa melembutkan hati suami. Nanti saya sampaikan. Alhamdulillah. Silakan ayah bunda yang mau konsultasi tentang agama dan rumah tangga. Kajian saya sebenarnya akhlak dan muhasabah tentang rumah tangga. 0812 66 34 65 39. Saya ulang 0812 66 34 65 39. Sekali lagi 0812 66 34 65 39. Sebelum saya akhiri ayah bunda, jujur mimpi saya dalam hidup saya ini, saya jiwa raga saya untuk dakwah semuanya. Saya keliling kampung, saya tidak main di TV sudah tahu. 2 tahun saya nggak di TV. Saya pengen keliling daerah, termasuk ke persukuan pedalaman. Dan mimpi saya Bapak Ibu pengen punya 1000 rumah tahfiz bintang Quran, peduli yatim dan duafa seluruh Indonesia. Alhamdulillah di Antapani Bandung saya diberi oleh orang Padang rumah makan, hibah pakai rumahnya. Di Pamulang Tangerang Selatan Banten ngontrak
rumah tapis saya bintang Quran namanya di Wojongsari Depok dekat Citralek, ngontrak juga. Dan terakhir alhamdulillah waktu saya ceramah di Baitul Hadi Masjid Al-Nuri Indah, setelah selesai ceramah seperti ini ada namanya Pak Haji Budi Syukur, Ketua Organda Sumatera Barat. Dia peluk saya, dia minta nomor WA saya, langsung minta KTP saya. Ustaz, saya punya rumah di Pekanbaru di komplek Pandau Permai, ternyata komplek mewah. Ambil rumah saya nggak mau kontrakkan lagi untuk rumah bintang Quran Ustaz. Alhamdulillah, itu cabang Pekanbaru. Dan sekarang lagi renovasi. Kemarin saya sudah jumpa beliau di kajian subuh juga, dan beliau minta lagi tanggal 15 Oktober anaknya yang pertama mau nikah katanya. Ustadz yang tausiah, datang lagi lah ke Padang. Ya, semuanya nanti kita urus. Dia serahkan rumahnya, sekarang lagi renovasi, itu yang cabang keempat insya Allah. Mohon doa ayah bunda, mimpi saya pengen 1000 rumah tapis di Indonesia. Dan untuk khusus anak yatim, anak susah, pemulung, siapapun yang pengen, tapi setiap rumah itu paling maksimal 20-15 orang saja. Kalau yang punya Pak Haji Budi Syukur ini untuk putri, rencana saya untuk putri, yang perempuan saja, akhwat. Ayah bunda seikhlasnya, pengurus masjid saya minta izin, seikhlasnya bantu mereka 1 butir beras yang mereka makan. Ketika mereka baca Quran, menghafal Quran, pahalanya mengalir. Ini cerdas. Buat orang tua kita yang meninggal, buat penyakit kita lah sembuhkan mudah-mudahan. Silakan ayah bunda, sambil kita berselawat sebelum kita sarapan pagi. Silakan Ustaz Rahman, Ustaz Yoga, Ustaz Rafael. Saya minta maaf, pengurus masjid saya minta maaf. Ya, ini tetap saya sampaikan di setiap masjid saya masukin. Ya, karena bagaimanapun saya ingin sama-sama kita berinvestasi akhirat untuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah bunda, bapak ibu, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Kebenaran datang dari Allah, salah datang dari pribadi saya. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah serasi tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.